Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 886-890. Saat ini, Ye Chen sedang berjalan di jalanan Osaka. Dia masih tidak membiarkan Chen Zekai dan yang lainnya mengikutinya saat dia keluar kali ini. Pasalnya, ia ingin memanfaatkan waktu tersebut untuk menghabisi 3 ninja tersisa yang mengikutinya. Karena Osaka sudah menjadi perhentian terakhir dari perjalanan bisnisnya ke Jepang, dia ingin membunuh ketiga pengikut ini secepat mungkin, lalu meluangkan waktu untuk pergi ke Kyoto. Dia sengaja memancing ketiga Tenglin Zhengze menjauh dari pusat kota, siap mencari tempat yang cocok untuk menyerang. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa 3 orang yang diam-diam mengikutinya 2 atau 300 meter jauhnya tiba-tiba menoleh dan berjalan mundur. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk berpikir, apa yang terjadi? Mereka berhenti mengikuti saya. Apakah mereka memperhatikan sesuatu? Mereka sama sekali tidak mengetahui keberadaan mereka, dan mereka tidak memiliki alasan untuk melihat sesuatu yang tidak normal. Sedang terburu-buru, atau, apakah Takahashi Machichi menyerah dan membiarkan mereka mengikutiku? Memikirkan hal ini, Ye Chen menghela nafas, berbalik, dan mulai mengikuti ketiga orang ini secara terbalik. Dia tidak ingin meninggalkan bahaya tersembunyi untuk dirinya sendiri. Lagi pula, ninja ini telah mengikutinya begitu lama. Jika dia hanya biarkan mereka pergi, siapa yang tahu apakah mereka akan kembali lagi? Bahkan, siapa yang tahu apakah mereka akan mengikutinya ke Jinling untuk mencari masalah baginya setelah dia meninggalkan Jepang. Jinling memiliki istri sendiri, Xiao Churan, dan itu adalah kelemahannya. Tidak masalah apa yang Anda katakan, Anda tidak dapat menempatkannya dalam bahaya. Jadi, hari ini, biarkan ketiga orang ini tetap hidup. Tenglin Zhengze tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan mengikuti mereka kembali. Dia selalu merasa bahwa Ye Chen seharusnya tidak memperhatikan keberadaan mereka. Jadi sekarang dia membawa kedua juniornya dan berlari ke hotel. Sekarang sudah larut, dan tidak mungkin pergi dari Osaka ke Tokyo dengan Shinkansen atau pesawat. Jadi cara terbaik adalah mengemudi sepanjang jalan. Jika Anda mengemudi dengan cepat, Anda dapat mencapai Tokyo dalam 5 atau 6 jam. Jadi, mereka harus kembali ke hotel untuk mengambil mobil, lalu segera berangkat ke Tokyo. Mereka bertiga berjalan terburu-buru dan tiba di hotel dengan cepat. Di pintu masuk hotel, Tenglin Zhengze memerintahkan kakak kedua, "Ikuti saya kembali ke kamar untuk mengepak barang-barang Anda, putra ketiga. Anda pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil mobil, lalu menunggu di pintu masuk hotel-hotel. Kami akan segera turun untuk menemuimu, dan satu naik lift ke garasi bawah tanah untuk mengambil mobil." Begitu Tenglin Zhengze masuk ke lift, dia buru-buru menelepon untuk melapor ke Takahashi Makoto. Segera setelah telepon terhubung, dia dengan cepat berkata dengan hormat, "Tuan Takahashi, kami akan berangkat ke Tokyo dalam 5 menit, dan kami berharap untuk tiba lebih dari 4 jam. Selama beberapa jam ini, harap tetap di rumah dan jangan berkeliaran. Kami akan membicarakan semuanya saat kami tiba." Takahashi Machi berkata dengan panik, "Tenglin, aku baru saja meminta seseorang untuk menanyakannya, dan dikatakan bahwa metode pihak lain sangat ganas, bahkan menggunakan sarin gas. Kamu gila? Saya khawatir mereka akan menyerang saya sekarang. Berapa banyak tuan yang Anda miliki dari keluarga Tenglin di Tokyo? Biarkan mereka semua datang ke rumah saya untuk melindungi saya." Tenglin Zhengze buru-buru berkata, "Tuan Takahashi, kami sudah di Tokyo, tidak banyak orang yang tersedia, karena orang-orang lainnya telah dikirim ke Kyoto, dan mereka menatap Nanako Ito. Apakah Anda ingin saya memberitahu mereka untuk kembali juga?" Takahashi Machi ragu-ragu sejenak. Sesaat, lalu berkata, "Tidak perlu, biarkan mereka tinggal di Kyoto. Selama mereka bisa mengendalikan Nanako Ito, aku masih punya modal untuk menengahi Yuhiko Ito. Kamu tidak bisa menaruh telur di kandang yang sama." Tenglin Zhengze segera berkata,
Oke, kalau begitu kita bertiga akan kembali dulu, dan kita harus melindungi keselamatanmu. Pada saat yang sama, junior ketiga Tenglin Zhengze juga keluar dari lift di lantai 2 basement dan bergegas sepanjang jalan ke depan mobil. Begitu dia membuka kunci pintu mobil dan hendak masuk ke dalam mobil, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat mencengkeram lehernya dari belakang. Segera setelah itu, dia melihat seseorang memegang lehernya sendiri dengan sebuah shuriken. Apalagi dia tahu shuriken ini, itu dimiliki oleh adik laki-laki saya Tenglin Qingtian. Dia panik di dalam hatinya dan berpikir dalam hati, mungkinkah orang ini yang membunuh adik laki-laki itu? Dia menjadi pucat karena terkejut, dan berkata, "Saudaraku, tolong selamatkan aku, jangan bunuh aku." Ye Chen berkata dengan dingin, "Jika kamu ingin bertahan hidup, lakukan saja apa yang aku katakan." Dia mengangguk dengan tergesa-gesa, "Aku mendengarkanmu. Jangan impulsif, shuriken ini diolesi racun, bahkan jika kulitnya rusak, itu tidak akan menyimpannya." Saat ini juga, setelah Tenglin Zhengze dan junior keduanya dengan cepat mengepak beberapa barang penting, mereka naik lift ke lobi hotel. Mereka bahkan tidak sempat check out, mereka hanya ingin naik bus dan kembali ke Tokyo. Namun, ketika mereka keluar, mereka menemukan bahwa mobil mereka tidak menunggu di sini. Tenglin Zhengze memarahi, "Sial, apa yang kamu berlama-lama?" Anak ketiga, beri dia panggilan, adik. Laki-laki kedua segera mengeluarkan ponselnya, memanggilnya, dan mengutuk putra ketiga. "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak keluar?" Atas permintaan Ye Chen, anak ketiga berkata, "Kakak senior kedua, salah satu bannya kempes, saya kira itu bocor di suatu tempat, dan saya kehabisan bensin, dan saya akan mengganti ban serep, turun dan bantu saya." Dia, Tenglin Zhengze mengangguk, dan berkata, "Kalian berdua, bergerak lebih cepat." Garasi bawah tanah, anak ketiga, yang lehernya ditekan oleh Ye Chen dengan shuriken, memohon, "Saudaraku, aku telah menelepon seperti yang kamu perintahkan. Dapatkah kamu mengampuni nyawaku?" Ye Chen sedikit tersenyum, "Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, aku akan membiarkanmu lebih sedikit menderita." Setelah selesai berbicara, sebelum dia bisa pulih, Ye Chen mengerahkan kekuatan di tangannya. Mendengar bunyi klik, leher pria itu langsung patah, dan seluruh orang kehilangan kesadaran saat ini, berubah menjadi mayat. Setelah itu, tanpa ragu, Ye Chen segera memindahkan tubuhnya ke samping mobil, dengan punggung menghadap ke depan mobil, seolah sedang memeriksa belakang panggung. Ye Chen, di sisi lain, menyembunyikan auranya di balik mobil di sebelah, menunggu ikan berikutnya mengambil umpan. Saat ini, anak kedua berlari dengan tergesa-gesa. Karena ketidaksabaran, kewaspadaan seluruh orang sangat berkurang. Melihat anak ketiga masih jongkok di samping ban mobil dalam keadaan linglung, tiba-tiba dia menjadi marah. Dia berlari dengan cepat, menamparkan bagian belakang kepala anak ketiga, dan mengutuk, "Bajingan, apakah kamu hanya menonton di sini? Apakah kamu tidak tahu keluarkan ban serep dan dongkrak dulu?" Setelah selesai berbicara, saya melihat tubuh anak ketiga terayun oleh tamparannya dan jatuh ke tanah. Ketika anak kedua melihat matanya terbuka lebar dan matanya terbuka lebar, dia ketakutan setengah mati. Pada saat ini, dia menyadari bahwa ketiga kakak laki-lakinya juga menjadi sasaran. Terlebih lagi, orang yang mengincar mereka mungkin adalah kelompok yang membunuh si Tenglin Qingtian tua. Memikirkan hal ini, dia sangat ketakutan sehingga dia ingin melarikan diri. Tapi ketika dia berbalik, sosok pria tiba-tiba muncul di depannya. Bayangan hitam ini mengulurkan tangan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mencekik lehernya dengan erat. Adik laki-laki kedua Tenglin Zhengze tidak bisa bernapas sejenak. Namun saat ini, dia juga melihat dengan jelas pria di depannya. Bukankah orang ini adalah orang Cina yang diikuti keempat saudara laki-laki saya jauh-jauh dari Tokyo? Saat ini, pikiran anak kedua akan meledak, dia berseru dengan heran di dalam hatinya. Mungkinkah
mungkinkah orang Tionghoa ini yang membunuh anak keempat dan anak ketiga? Mungkinkah dia mempermainkan kita? Tepat ketika dia sangat ketakutan, Ye Chen menyeka seringai dari sudut mulutnya, dan berkata dengan main-main, "Bung, mengapa kamu lari?" "Aku, uhuk-uhuk." Anak kedua yang dicekik lehernya langsung membiru karena menahan diri. Dia ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa mengucapkan apapun kecuali kata "saya". Dia memandang Ye Chen dengan mata ketakutan dan memohon, berharap Ye Chen bisa menyelamatkannya jalan keluar. Tapi Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Orang tidak menyinggung saya tidak menyinggung orang. Kalian mulai dari Tokyo, mengikuti dan menguping sepanjang jalan, berniat membunuh saya sebelum saya meninggalkan Jepang. Apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda pergi?" Wajah adik laki-laki kedua Teng Lin Zhengze sudah penuh dengan keputusasaan. Ye Chen berkata dengan tenang, "Oke, izinkan saya memberi Anda waktu yang baik." Setelah berbicara, dia dengan ringan mengerahkan kekuatan di tangannya, dan mendengar suara garing dari leher pihak lain, dan dia benar-benar kehilangan vitalitasnya. Setelah itu, Ye Chen memasukkan tubuh anak kedua dan ketiga ke dalam bagasi, seolah kedua orang ini tidak pernah muncul di sini. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chen Zekai. "Biarkan bawahanmu mengemudikan truk berpendingin ke pintu masuk hotel." Teng Lin Zhengze, yang berada di pintu masuk hotel, menunggu hampir 10 menit, dan dia belum menunggu sampai pukul 2 pria itu tidak keluar dari mobil, dan dia cemas. Meski agak merepotkan untuk mengganti ban, tidak mungkin kita berdua bisa bersama begitu lama, bukan? Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon anak ketiga. Tidak ada yang menjawab telepon. Segera setelah itu, dia menelepon lagi anak keduanya, tetapi tidak ada yang mengangkat telepon. Tidak ada yang menjawab panggilan telepon mereka berdua. Sungguh tidak normal. Rasa krisis yang kuat tiba-tiba melonjak di hati Teng Lin Zhengze. Dia memikirkan kematian putra keempat Lin Qingtian, dan punggungnya terasa menggigil. Mungkinkah kita sedang diincar sekarang? Lalu anak kedua dan anak ketiga sudah menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Memikirkan hal ini, tanpa sadar dia ingin berbalik dan pergi ke ruang bawah tanah untuk melihat apa yang terjadi. Namun, begitu dia mengambil 2 langkah, dia langsung berhenti. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada anak kedua dan ketiga, maka kekuatan pihak lain sama sepertinya saat ini. Hanya 36 trik yang merupakan cara terbaik. Sekali bukan sesuatu yang bisa saya tangani. Dia ingin meninggalkan tempat yang benar dan salah ini terlebih dahulu, dan setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, dia akan menemukan cara untuk meninggalkan Osaka. Tapi, pada saat dia tiba-tiba berbalik untuk pergi, dia tiba-tiba menabrak seorang pria. Pada saat ini, dia benar-benar bingung. Tanpa ketenangan dan kewaspadaannya yang biasa sama sekali, dia bahkan tidak melihat orang yang dia tabrak, menundukkan kepalanya untuk meminta maaf, dan ingin segera pergi. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan lengannya ditarik oleh pihak lain, dan kemudian dia mendengar suara yang dikenalnya bertanya, "Tuan Teng Lin, Anda sedang terburu-buru, kemana Anda pergi?" Teng Lin Zhengze mendengar Ye Chen pada saat suara itu terdengar, seluruh tubuhku bergetar hebat. Dia telah mendengarkan Ye Chen di sebuah hotel di Nagoya, jadi dia langsung mengenali suara itu. Ketika dia mendongak tanpa sadar, dia melihat Ye Chen menatapnya dengan senyum di wajahnya. Teng Lin Zhengze bertanya dengan ngeri, kamu, bagaimana kamu?" Ye Chen bertanya sambil tersenyum, "Kamu ingin bertanya, bagaimana aku tahu identitasmu?" Teng Lin Zhengze menatap Ye Chen dengan mata lebar, Kamu selalu tahu." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja aku tahu." "Tidak mungkin." "Apa yang tidak mungkin?" "Itu semua karena kekuatan ninja Jepangmu. Benar-benar tidak bisa dipercaya." Teng Lin Zhengze disambar petir, dan dia berkata, "Kamu membunuh adik laki-lakiku, benar?" Ye Chen mengangguk dengan murah hati dan berkata, "Itu benar, ini aku." Kemudian, Ye Chen menambahkan,
saudara laki-laki kedua dan ketiga Anda juga dibunuh oleh saya, dan tubuh mereka sekarang tergeletak di tanah itu ada di bagasi Anda." Teng Lin Zhengze meraung, dan segera, belati jatuh dari tangan kirinya dan mendarat tepat di tangan kirinya. Segera setelah itu, dia memusatkan seluruh kekuatannya di tangan kirinya, dan tiba-tiba menusuk Ye Chen dengan seluruh kekuatannya. Melihat gerakannya, Ye Chen sedikit tersenyum, masih memegang lengan kanannya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya diam-diam mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan kirinya. Teng Lin Zhengze tidak menyangka kekuatan Ye Chen luar biasa hebat. Dengan tangan kirinya dicengkeram seperti ini, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat wajahnya yang ketakutan, Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tuan Teng Lin, jangan terlalu gugup. Jika Anda menyerah melawan, Anda akan terhindar dari banyak penderitaan saat Anda pergi ke jalan nanti." Teng Lin Zhengze sepertinya disambar guntur. Dia berkata dengan ngeri, "Tuan, saya selalu mematuhi Takahashi Machi. Dia meminta saya untuk mengikuti Anda, tolong selamatkan hidup saya." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Saya selalu harus membayar kembali ketika saya keluar untuk main-main. Andalah yang bersikeras mengikat kepala Anda ke ikat pinggang celana Anda. Siapa yang bisa Anda salahkan jika Anda kehilangannya?" Teng Lin Zhengze berseru. "Selama kamu tidak membunuhku, saya bersedia membantu Anda membunuh Takahashi Machi dan membalas dendam Anda. Kemuliaan, Anda toh sudah mati. Jika Anda mati dengan lebih tulus dan tulang punggung, saya akan menganggap Anda sebagai Anda." Itu laki-laki, Teng Lin Zhengze tersedak dan berkata, "Tuan, ada pepatah lama di Tiongkok yang mengatakan bahwa lebih baik hidup daripada mati, bahkan jika itu menjadi anjingmu, itu lebih baik daripada mati." Ye Chen tersenyum dengan tenang, "Kamu tidak layak menjadi anjingku." Setelah selesai berbicara, Ye Chen meremas dengan keras pembuluh darah di pergelangan tangannya, dan dengan semburan energi, dia mengikuti garis meridiannya dan merentangkan semua meridian dari seluruh tubuhnya. Tubuh hancurkan. Teng Lin Zhengze hanya merasakan kakinya tiba-tiba lemas, dan kemudian seluruh tubuhnya kehilangan penyangga. Seolah-olah semua kekuatan di tubuhnya hilang saat ini. Vakum umum. Ketika dia ketakutan dan tidak tahu alasan atau apa yang harus dilakukan, sebuah truk kontainer berpendingin berhenti di pinggir jalan. Bawahan Chen Zekai berlari turun dari mobil, dan dengan hormat berkata kepada Ye Chen, "Tuan, apa yang Anda inginkan?" Ye Chen sedikit tersenyum, mendukung Teng Lin Zhengze yang lemas, dan berkata kepada bawahan Chen Zekai, "Temanku ini telah mabuk terlalu banyak. Anda memasukkannya ke dalam mobil Anda terlebih dahulu, dan dia memiliki 2 teman. Saya akan meminta seseorang untuk mengusirnya nanti." Pria itu segera mengangguk mengerti, membawa Teng Lin Zhengze, dan bersiap untuk mengangkatnya ke dalam kompartemen penumpang di truk berpendingin. Teng Lin Zhengze ketakutan, dan berseru, "Kemana kamu membawaku?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Lihat, seluruh tubuhmu telah melunak menjadi lumpur sekarang. Ini tidak sesuai dengan karakteristik ninja Jepangmu. Bukankah kalian ninja Jepang toleran dan sekeras besi? Aku akan memasukkanmu ke dalam truk kontainer dan membekukannya selama beberapa jam. Dan aku yakin kau bisa mendapatkan kembali ketangguhan seorang ninja." "Apa? Beku?" Teng Lin Zhengze putus asa memohon, "Tuan, saya mohon, saya benar-benar tidak ingin mati, saya tidak ingin mati." Setelah selesai berbicara, dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke kejauhan, memandangi pejalan kaki di pinggir jalan dan berteriak, "Tolong! Tolong!" Namun, pada detik berikutnya, dia menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan seluruh kekuatannya, tetapi bahkan suaranya menjadi sangat lemah. "Meskipun saya sudah serak, saya khawatir orang yang berjarak 2 meter tidak dapat mendengar gerakan apapun." Pada saat ini, Chen Zekai juga berlari. Dia mendatangi Ye Chen dan buru-buru bertanya, "Tuan, apa yang kamu inginkan?" Ye Chen memberinya kunci mobil dan berkata, "Ada kendaraan komersial di tempat parkir 094 di ruang bawah tanah, dan ada 2 ninja di bagasi. Anda keluarkan mobil, dan bersama dengan mobil berpendingin, pergi ke tempat yang aman,
Masukkan semua orang di bagasi, bersama dengan pria di kopilot, ke dalam freezer. Lalu kirim 4 patung es ke pintu rumah Takahashi Machi di Tokyo. Dan biarkan Takahashi Machi menandatanganinya. 5 jam kemudian, itu semakin cerah. Di antara kaki langit Tokyo, ada perut ikan berwarna putih. Hari baru telah dimulai, dan banyak orang terbangun dari tidur lelapnya, tetapi banyak orang yang tidak pernah tertidur sama sekali. Tadi malam, seluruh Tokyo hampir terbalik. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo mengerahkan mereka semua, dan bahkan memperbantukan sejumlah besar orang dari beberapa kota kecil di sekitar mereka. Tidak hanya mereka menemukan situasi yang menghancurkan bumi di Tokyo, tetapi mereka juga menutup semua jalan menuju keluar kota Tokyo dan mendirikan pos pemeriksaan untuk memeriksa setiap kendaraan yang meninggalkan kota. Pencarian ketat, hanya untuk menemukan keberadaan 2 bersaudara dari keluarga Su. Semalam, seluruh Tokyo berada di bawah darurat militer. Media sensitif telah menerima berita bahwa cucu tertua dan cucu perempuan tertua dari keluarga pertama China diculik di Tokyo, dan lebih dari selusin petugas tewas. Tingkat ledakan berita semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, Tokyo telah mengalami serangan teroris dan kasus kriminal besar, tetapi tidak ada hal buruk yang pernah terjadi sebelumnya. Tahukah Anda, keluarga Su adalah keluarga terkaya dan terkuat di Tiongkok. Mereka menghadapi kasus kriminal yang begitu serius di Jepang, dan sifatnya bahkan melampaui penculikan Bill Gates di Tokyo. Orang-orang dari keluarga Su juga mencari setengah malam di Tokyo. Kali ini, tidak hanya ratusan master pertapa yang berasal dari keluarga Su, tetapi bahkan Su Soudao datang sendiri. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo sangat mementingkan kedatangan Su Soudao, dan direktur secara pribadi mengundangnya ke Departemen Kepolisian Metropolitan untuk memberitahu dia tentang perkembangan penyelidikan kasus tersebut. Apa yang disebut proses deteksi Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo sebenarnya untuk membawa Takahashi Machi dan Ito Yuhiko ke Departemen Kepolisian Metropolitan untuk diinterogasi. Karena menurut pandangan mereka, keduanya memiliki kecurigaan masing-masing. Selain itu, keduanya merasa bahwa itu pasti yang dikatakan oleh yang lain, dan pada saat yang sama merugikan diri mereka sendiri. Ito Yuhiko merasa bahwa Takahashi Machichi pasti sengaja ingin menggunakan kejadian ini untuk menuangkan air kotor ke keluarga Ito, sehingga dia bisa menggunakan tangan keluarga Su untuk membasmi abis keluarga Ito. Kerja sama keluarga Su sengaja ingin menjebaknya, jadi dia meninggalkan anak panah ninja dari keluarga Tenglin di tempat kejadian. Ini jelas menjebak. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo juga bingung. Dalam pandangan mereka, meski kedua pria itu tampaknya memiliki motif tertentu, Departemen Kepolisian Metropolitan tidak dapat menemukan bukti yang substantif. Satu-satunya bukti adalah anak panah ninja yang tertinggal di tempat kejadian. Anak panah ninja ini benar-benar milik keluarga Tenglin, dan keluarga Tenglin terikat dengan keluarga Takahashi, yang terkenal di masyarakat kelas atas Tokyo, dan Departemen Kepolisian Metropolitan secara alami sangat jelas. Namun, bukti ini juga agak mendadak, karena, di tempat ditemukannya panah ninja, tidak ada yang terluka oleh panah ninja. Pembunuhnya sangat profesional sehingga dia membunuh lebih dari selusin orang tanpa meninggalkan satu pun yang hidup. Mengapa dia meninggalkan panah ninja itu? Tidak digunakan sama sekali. Ini kemungkinan besar merupakan penyamaran yang ditinggalkan oleh pihak lain. Oleh karena itu, kepala polisi berkata kepada Su Soudao, "Tuan Su, kita perlu terus menggali lebih dalam masalah ini. Lagi pula, sulit untuk menjelaskan masalahnya dengan satu anak panah ninja, dan ini mungkin ditinggalkan oleh yang lain, bom asap." Su Soudao berkata kepada Direktur Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo dengan wajah gelap, "Saya tidak peduli apakah itu bom asap atau bukan. Jika Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo dapat menemukan saya putra dan putri dalam waktu 24 jam, dan pastikan mereka demi keselamatan, saya tidak dapat lagi melanjutkan masalah ini dengan Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Tetapi jika melebihi 24 jam,
atau jika terjadi kecelakaan pada putra atau putri saya pasti akan mengumumkan masalah ini kepada dunia. Biarkan Anda Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo benar-benar didiskreditkan. Kepala Departemen Kepolisian sebesar ember. Setelah jam 7 pagi, media pasti akan melaporkan masalah ini. Pada saat itu, pasti akan menyebar ke seluruh Jepang. Jika dia tidak bisa menyelamatkan siapapun dalam waktu 24 jam, berita pasti akan menyebar ke seluruh dunia. Pada saat itu, ini tidak hanya menjadi skandal di Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, tetapi bahkan menjadi skandal di Jepang secara keseluruhan. Jika hukum dan ketertiban di Jepang sangat buruk, dan pembunuhnya begitu kejam dan berkuasa, siapa yang berani datang ke Tokyo di masa depan? Bukan hanya orang kaya dan pengusaha yang tidak berani datang, tapi juga politisi dari berbagai negara tidak berani datang. Tapi Tokyo adalah ibu kota Jepang. Jika skandal ini menyebar ke seluruh dunia, pasti akan membuat seluruh Jepang dalam masalah diplomatik. Jadi, dia segera bertanya kepada bawahannya, apakah hasil otopsi yang terperinci sudah keluar? Kepala dokter forensik yang bertanggung jawab atas otopsi segera bergegas melapor ke Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo dan Susoudao. Setelah otopsi kami, itu ditemukan bahwa lebih dari selusin orang yang meninggal karena keracunan. Semua pengikut keluarga Su diracuni oleh gas sarin tanpa kecuali, dan kami menemukan bahwa mereka semua meninggal karena keracunan gas sarin cair. Susoudao mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan yang dimaksud dengan gas sarin cair? Dokter forensik buru-buru menjelaskan, gas sarin adalah cairan berminyak yang tidak berwarna pada suhu kamar, seperti gliserin. Ketika digunakan dalam perang, ia meledak membentuk area aerosol yang luas, yang dapat beracun apakah itu terhirup atau kontak dengan kulit. Tapi kali ini si pembunuh pasti tidak ingin membuat ledakan besar, jadi dia menggunakan pembawa seperti jarum suntik, menyuntikkan sekitar 30 mg gas sarin cair, dan diproyeksikan itu pada korban pada jarak tertentu. Korban diracun sampai mati. Kapolres buru-buru bertanya, artinya, panah ninja itu tidak pernah benar-benar digunakan. Ya, Kapolres tidak bisa membantu, tetapi bertanya kepada Susou, Tuan Su, apakah menurut Anda dalang di balik masalah ini adalah musuh keluarga Su? Susoudao berkata dengan wajah marah, saya tidak peduli siapa musuhnya. Yang saya tahu adalah putra dan putri saya diculik di Tokyo. Anda harus mendapatkan mereka berdua kembali kepada saya tanpa cedera. Kepala polisi sangat tidak berdaya, dan buru-buru mengatur, pertama, terus perkuat pencarian, dan jangan lepaskan tempat, kendaraan, dan orang yang mencurigakan. Kedua, lepaskan Ito Yuhiko dan Takahashi Machi. Lalu pantau dengan cermat setiap gerakan mereka untuk melihat apakah saya dapat menemukan petunjuk. Machi. Takahashi di ruang interogasi, ketika dia mendengar bahwa dia diminta pulang, buru-buru bertanya, hari-hari ini tidak terlalu damai. Bisakah Anda membiarkan saya tinggal di Departemen Kepolisian Metropolitan dulu? Polisi yang menangani kasus itu berkata dengan marah, Anda memperlakukan Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo sebagai hotel, keluar sekarang, atau kita akan menjadi sulit. Takahashi Zenzi tidak punya pilihan selain pulang dari Departemen Kepolisian Metropolitan di bawah pengawalan beberapa pengawal. Selama perjalanan ini, Gaokiao Zenzi selalu dalam ketakutan. Dia takut seseorang akan membunuhnya. Apalagi Tenglin Zhengze dan ketiganya dari mereka tidak ada di sisinya. Jika sesuatu terjadi pada ini, saya takut saya bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Jadi, dia segera menelepon Tenglin Zhengze. Namun, setelah beberapa panggilan dan tidak ada yang menjawab, dia menjadi genap lebih gugup. Apa yang terjadi? Bu, sudah beberapa jam, dan sudah waktunya untuk kembali ke Tokyo dari Osaka. Kan, mengapa saya tidak bisa melalui telepon? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah, dan membuat beberapa panggilan telepon berturut-turut kedua junior Tenglin Zhengze. Tetapi tidak ada dari mereka yang bisa dihubungi pada saat ini. Dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Mungkinkah itu?
bahwa Teng Lin Zhengze dan yang lainnya mereka bertiga, seperti saudara keempat mereka, semuanya dibunuh oleh ninja misterius itu. Pada saat ini, pengurus rumah tangga di rumah menelepon dan buru-buru berkata, "Tuan Presiden, baru saja ada orang misterius. Katanya itu hadiah yang bagus untukmu." Takahashi Zenzi bertanya dengan ngeri, "Upacara besar, hadiah apa? Sebuah van truk itu, apa yang terjadi?" Kepala pelayan buru-buru berkata, "Pihak lain mengemudikan truk itu ke gerbang villa, mengatakan bahwa itu berisi hadiah untukmu." "Lainnya apa?" "Saya mendengarnya melalui interkom di bel pintu di pintu. Dan ketika saya keluar, orang itu telah menghilang, tetapi mobilnya masih ada." Machiko Takahashi gemetar ketika mendengar ini. "Siapa yang akan memberi hadiah di mobil van, dan meninggalkan van di depan pintu Anda? Selain itu, ini masih merupakan periode waktu yang sensitif." Memikirkan hal ini, dia bertanya dengan gugup, "Sudahkah kamu membukanya untuk melihat apa isinya?" Pengurus rumah tangga berkata, "Belum, aku berpikir untuk membukanya setelah kamu kembali." Machi Takahashi berseru, "Hubungi polisi, panggil polisi, mungkin ada bom di dalam mobil itu." Kepala pelayan buru-buru berkata, "Ketua-ketua, kami telah melakukan uji bahan peledak dan zat beracun, dan tidak menemukan sesuatu yang abnormal." "Tidak ada kelainan." Mendengar ini, Takahashi Machichi santai, sedikit, nada. "Dalam keadaan normal, jika Anda ingin menggunakan sesuatu untuk menyakiti orang, tidak lebih dari bom dan racun, karena tidak ada kelainan setelah pengujian, seharusnya tidak ada masalah. Peralatan yang digunakan untuk mendeteksi bahan peledak dan zat beracun di rumah sama dengan yang digunakan oleh bandara dan bea cukai, dan tingkat akurasinya sangat tinggi. Jika ada zat serupa, sama sekali tidak mungkin untuk menyembunyikannya." Memikirkan hal ini, dia berkata, "Aku akan kembali dalam beberapa menit, tunggu aku." Setelah menutup telepon, Takahashi Masaki mau tidak mau menggosok pelipisnya, seluruh tubuhnya sedikit kelelahan. Dari kemarin hingga hari ini, Tokyo sangat kacau hingga dia sedikit gugup. 10 menit kemudian, Takahashi Machi kembali ke vilanya. Perbedaan terbesar antara Jepang dan Cina adalah banyak rumah yang tidak dibangun oleh pengembang, tetapi oleh pemilik rumah. Ini sangat mirip dengan Cina puluhan tahun yang lalu. Kaya atau miskin, mereka semua membeli tanah dan membangun rumah sendiri. Oleh karena itu, di Jepang, konsep tempat tinggal, komunitas, dan apartemen jarang ada. Mansion Takahashi Machi tidak jauh dari Istana Kekaisaran Jepang. Lokasinya sangat bagus, dan menempati area yang sangat luas. Ketika dia sampai di depan pintu rumahnya, sekilas dia melihat sebuah truk berpendingin diparkir di pinggir jalan. Pada saat ini, kepala pelayan berlari untuk membukakan pintu mobil untuknya, dan berkata dengan hormat, "Tuan Presiden, ini mobilnya, pintunya terkunci, mesinnya tidak dimatikan, dan freezer di belakang masih mendingin." Takahashi Machi menyentuh dagunya dan mau tidak mau. Dia mendecakkan bibirnya dan berkata, "Siapa yang memberikannya padaku? Apakah kamu memberiku es krim di musim dingin?" Juga didukung oleh seorang pelayan, dan berjalan keluar dari pintu mewah dengan mata mengantuk. Melihat Takahashi Machi dan truk berpendingin yang masih berjalan, dia bertanya dengan heran, "Ayah, ada apa?" Takahashi Machi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu bajingan yang mana. Mobil seperti itu datang dan mengatakan itu adalah hadiah untuk saya." Hideki Takahashi mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah ini mobil untuk mengantarkan makanan laut, kualitas tuna sirip biru kemarin, dan mengatakan akan dikirim dalam 2 hari?" Pengurus rumah buru-buru berkata, "Tuan, orang yang mengantarkan barang baru saja mengatakan bahwa itu adalah hadiah untuk Tuan, bukan untuk Anda." Takahashi Yingji berkata, "Mungkin saya membuat kesalahan, mungkin orang yang mengantarkan barang." "Lari, aneh." Yingji Takahashi berseru, "Mengapa Anda meninggalkan mobil ketika Anda mengirimkan sesuatu?" Machi Takahashi mengerutkan kening, "Aku selalu merasa sedikit aneh." Kepala pelayan berkata saat ini, "Tuan Presiden,
Kami telah memeriksa peralatannya, seharusnya tidak ada bahaya. Apakah Anda ingin membuka lemari es untuk melihatnya, Takahashi? Machichi merenung sejenak, lalu mengangguk sedikit. Buka itu, dan lihat labu itu. Obat apa yang dijual di sini? Kepala pelayan segera memerintahkan kedua pelayan itu, kalian berdua, pergi dan buka pintu freezer. Keduanya segera melangkah maju, satu ke kiri dan satu ke kanan membuka kunci pintu freezer. Saat dia hendak menarik diri, Takahashi Machi tanpa sadar mundur beberapa langkah. Sarafnya agak sensitif hari ini, dan dia selalu merasa ada keanehan di mana-mana di dunia ini. Pintu mobil terbuka ke kiri dan ke kanan, dan kabut putih menyembur keluar dari dalam. Cuaca di Tokyo lembab beberapa hari terakhir ini, dan suhunya sedikit menghangat. Suhu saat ini sekitar 3 atau 4 derajat di atas nol, tetapi suhu di dalam mobil berpendingin lebih rendah dari 20 derajat di bawah nol. Jadi uap air semacam ini akan dihasilkan saat dingin. Kabut dihasilkan. Semua orang menatap kabut yang berangsur-angsur menghilang. Setelah kabut perlahan menghilang, barang-barang di gerbong akhirnya muncul di depan semua orang. Tapi ketika semua orang mengangkat mata untuk melihat, semua orang berteriak serempak ketakutan. Di gerbong, ada 4 patung es humanoid yang berdiri rapi. Terlebih lagi, keempat patung es ini persisnya adalah Tenglin Zhengze yang dibekukan menjadi es loli, dan ketiga juniornya. Dan bentuk keempat orang ini juga aneh, seseorang menelan kakinya sendiri secara terbalik, dan dia berdiri di kereta dengan seluruh tubuh berbentuk ayam jago emas. Ini adalah Tenglin Qingtian yang pertama kali dibunuh oleh Ye Chen. Ada 2 orang lainnya yang berdiri dengan tangan saling merangkul bahu dan punggung. Ini adalah anak kedua dan anak ketiga. Adapun Tenglin Zhengze, dia meletakkan satu tangan di pinggulnya dan tangan lainnya mengarahkan jari tengahnya ke arah luar mobil. Bentuk keempat orang ini, kecuali Tenglin Qingtian, yang berbentuk kematian, adalah 3 lainnya adalah bentuk yang dibuat oleh anak buah Chen Zekai sebagai model plastik setelah membeku dengan keras. Untuk menstabilkan bentuknya, dia menuangkan air ke beberapa orang, dan setelah air membeku menjadi es, bentuknya benar-benar diperkuat. Inilah alasan pemandangan aneh di depan semua orang. Hideyoshi Takahashi sangat dekat, dan ketika dia melihatnya, dia merintih ketakutan. Ini, apakah ini orang sungguhan atau patung lilin? Saraf Takahashi Machi awalnya dia cukup hancur, dan tiba-tiba melihat keempat orang kepercayaannya membeku menjadi es loli. Kaki mereka lemas, dia merosot ke tanah dan berteriak ketakutan. Panggil polisi, cepat panggil polisi. Pelayan itu hendak mengeluarkan ponselnya untuk menelepon ketika beberapa mobil polisi tiba-tiba muncul dan segera mengepung pintu. Awalnya, mereka diam-diam mengikuti Takahashi Machi, ingin melihat apakah dia ada hubungannya dengan hilangnya saudara dan saudari keluarga Su. Tetapi mereka tidak pernah bermimpi bahwa setelah mengikuti Takahashi Machi ke pintunya, Takahashi Machi menerima 4 pesan, berbentuk es loli. Inspektur Departemen Kepolisian Metropolitan Jepang yang memimpin tim maju dengan wajah gelap, menginjak truk berpendingin untuk diperiksa, dan kemudian bergumam dengan panik, ini orang yang hidup. Sial, orang hidup yang sangat besar, 4 orang hidup yang besar. Apakah ini Tokyo sialan tempat saya tinggal selama lebih dari 30 tahun? Semua yang ada di depan saya terlalu ajaib. Baiklah, petugas polisi di bawah bertanya dengan heran. Inspektur, apakah keempat orang ini masih hidup? Inspektur itu memarahi dengan marah, persetan, apakah Anda membeku menjadi es loli? Petugas polisi itu penuh dengan keluhan, Anda baru saja mengatakan bahwa itu adalah 4 orang besar yang masih hidup. Inspektur menyeka keringat dinginnya dan berkata, ini adalah patung es yang terbuat dari 4 orang besar yang hidup, cepat panggil dokter forensik, datang untuk diautopsi. Setelah berbicara, dia berjalan ke arah Machi Takahashi yang sedang duduk di tanah dengan wajah pucat, berjongkok, dan bertanya dengan sangat serius, Tuan Takahashi, apakah keempat orang ini bawahanmu? Machi Takahashi mengangguk, bergumam, mereka semua dari keluarga Tenglin.
Keluarga Tenglin, seru inspektur, dan berseru, salah satu dari 4 keluarga ninjutsu utama, keluarga Tenglin. Iya, Takahashi Zenzi menelan ludahnya, dan berkata dengan gugup, yang pertama adalah putra tertua dari keluarga Tenglin, kepala generasi ini, Tenglin Zhengze. Hati bergetar ketakutan. Tenglin Zhengze adalah salah satu ninja top di Jepang, bahkan dia mati sangat parah. Siapa yang kamu sakiti? Tampak putus asa, dia berkata dengan suara menangis, bagaimana aku bisa tahu? Inspektur melihat penampilan bingung Takahashi Machi, dan buru-buru berkata, ingat baik-baik, apakah Anda menyinggung seseorang? Secara umum, kecuali ada kebencian yang mendalam, siapa yang akan menargetkan Anda seperti ini? Inspektur itu mengingatkan lagi, pikirkan, apakah ada orang yang ingin membunuhmu, atau kamu ingin membunuh seseorang? Hal pertama yang benar-benar dipikirkan Takahashi adalah Ye Chen. Tapi segera dia menyangkal ide ini di dalam hatinya. Setelah Tenglin Qingtian menghilang tanpa alasan, Tenglin Zhengze pernah menguping Ye Chen dan mendapat pesan bahwa bukan Ye Chen yang membunuh Tenglin Qingtian, melainkan kelompok ninja lain. Saat itu, Tenbayashi Zhengze berspekulasi bahwa seharusnya ninja Koga yang setia kepada keluarga Ito. Namun, dia tidak memberitahu orang-orang dari Departemen Kepolisian Metropolitan tentang hal itu. Karena, menurutnya, tidak ada artinya memberitahu Departemen Kepolisian Metropolitan, karena tidak ada bukti langsung sama sekali untuk masalah ini, semuanya hanya Tenglin Zhengze spekulasi terencana. Dari sudut pandang saya sendiri, kemungkinan besar keluarga Ito berada di belakang layar, tetapi di mata polisi, pihak lain mungkin adalah ninja Koka, tetapi mungkin juga ninja Iga, ninja Saga, atau ninja rendahan lainnya, keluarga ninja kunci. Bagaimanapun, ninja Jepang memiliki sejarah panjang dan banyak sekte. Sama seperti seni bela diri Tiongkok, ada banyak jenis dan aliran seni bela diri Tiongkok sejak zaman kuno, dan banyak sekali seni bela diri yang bisa disebutkan namanya. Apa Shaolin, Wudang, Kunlun, Ma, Huasan, Kongtong, ada banyak sekolah kecil dan menengah yang tidak terkenal di bawah ini. Hal yang sama berlaku di Jepang, selain 4 keluarga ninja terkenal, ada banyak keluarga kecil dan sekte. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak membiarkan Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo campur tangan, dan membalas dendam pada Ito Yuhiko sendiri. Segera, pemeriksa medis tiba di tempat kejadian. Mereka mengirim kembali tubuh yang mengeras dari keempatnya ke Departemen Forensik Departemen Kepolisian Metropolitan, yang tidak dapat dibedah sampai setidaknya dicairkan sepenuhnya. Pada saat yang sama, berita kematian aneh keempat Tenglin Zhengze juga dilaporkan ke manajemen senior Departemen Kepolisian Metropolitan, yang mengejutkan seluruh Departemen Kepolisian Metropolitan. Kepala polisi akan runtuh, penculikan Su Zifei dan Su Ziyu belum ada petunjuknya, dan kejadian sebesar itu terjadi dalam sekejap. 4 ninja yang sangat terampil akan terbunuh. Ini hanyalah gelombang kerusuhan lainnya. Tokyo juga tiba-tiba berubah dari kota internasional yang modis menjadi kota dosa yang aneh. Namun, tepat ketika Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo dalam keadaan putus asa dan sedang menggali 3 kaki di Tokyo, Su Zifei dan Su Ziyu, kakak beradik, diam-diam telah dikirim ke Kyoto ratusan kilometer jauhnya. Menurut rencana Yoshito Matsumoto, dia ingin anak-anak keluarga Su meninggal di rumah besar Ito Yuhiko. Saat itu, keluarga Ito tidak akan bisa membantah. Namun, Ito Yuhiko bukanlah seorang pengecut, dan dia juga memiliki kekuatan yang kuat. Ketika saatnya tiba ketika dia tahu bahwa dia telah disalahkan, dia pasti akan mengira bahwa pria di balik layar itu adalah Takahashi Machi. Dengan cara ini, Ito Yuhiko pasti akan melawan Takahashi Machi sampai mati. Tidak akan lama lagi 2 keluarga teratas di Jepang akan terluka parah, atau bahkan hilang sama sekali. Saat itu, keluarga Matsumoto dapat meraup semua keuntungan, dan kemudian, sebagai satu-satunya mitra opsional keluarga Su,
bekerja sama dengan keluarga Su untuk lebih meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Ye Chen bangun sangat pagi hari ini. Perangkat lunak perakiraan cuaca memunculkan pengingat bahwa mulai sore ini dan berlanjut hingga malam hari, akan ada hujan salju lebat di daerah sekitar Kyoto dan Osaka. Dia pertama kali pergi ke jalur produksi Kobayashi Pharmaceutical dengan Wei Liang. Pada sore hari, dia meminta mobil kepada Chen Zekai dan berencana untuk pergi ke Kyoto sendirian. Chen Zekai tidak tahu kemana dia ingin mobil itu pergi. Melihat salju mulai turun, dan semakin besar dan besar, dia buru-buru mengingatkannya, "Tuan, ada badai salju yang lebat hari ini. Mengemudi dalam jenis ini cuaca terlalu berbahaya. Jika tidak ada hal penting yang harus dilakukan, lebih baik tidak keluar." Marvin Ye melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa, jangan khawatir. Ada beberapa urusan pribadi yang harus saya tangani, dan saya akan kembali ketika saya selesai." Chen Zekai bertanya, "Apakah Anda di Osaka? Apakah Anda ingin saya mengatur seseorang untuk mengawal Anda?" "Tidak perlu." Ye Chen tidak mengatakan kemana dia pergi, dan dia tidak menjawab, "Tidak mau." Dia tidak tahu mengapa, tapi dia tidak bisa melupakan Ito Nanako di benaknya, mungkin karena simpati untuk gadis itu, mungkin karena kekaguman, atau karena emosi lain. Ye Chen tidak bisa mencari tahu, dan dia tidak ingin pergi berpikir. Sekarang dia hanya ingin pergi ke Kyoto untuk melihat Ito Nanako dengan matanya sendiri, dan melihat luka-lukanya. Bagaimanapun, setelah lukanya sembuh, dia bisa kembali dengan ketenangan pikiran. Chen Zekai melihat bahwa Ye Chen tidak mau mengungkapkan keberadaannya, jadi dia tidak bersikeras, tetapi menyuruhnya mengemudi dengan hati-hati, dan jika salju terlalu lebat, tunggu salju berhenti sebelum mengemudi. Ye Chen setuju, lalu pergi sendirian. Osaka sangat dekat dengan Kyoto, dan dibutuhkan sekitar 1 jam berkendara. Ketika dia tiba di Kyoto, hari sudah gelap, salju semakin besar dan besar, hampir seperti salju bulu angsa. Ye Chen tidak tahu di mana kediaman keluarga Ito, jadi dia pertama kali menemukan restoran Cina dan makan semangkuk ramen Cina. Saat membayar tagihan, dia bertanya kepada bos, "Bos, apakah Anda tahu di mana kediaman keluarga Ito?" Pihak lain berkata sambil tersenyum, "Kediaman keluarga Ito berada di sebelah Kastil Nijo. Itu mencakup area yang luas dan mudah ditemukan. Ada sebuah plakat di pintu masuk utama, yaitu Ito dalam huruf Cina." Ye Chen mengangguk, berterima kasih padanya, lalu keluar dan meninggalkan restoran. Kastil Erjo adalah tempat pemandangan terkenal di Kyoto, sehingga dapat ditemukan langsung di peta, dan jaraknya hanya 2 km dari Ye Chen. Melihat bahwa hanya perlu beberapa menit untuk tiba, Ye Chen yang sedang duduk di dalam mobil merasa ragu dan ragu. Dia belum tahu bagaimana dia harus bertemu Nanako Ito. Tiba di kediaman keluarga Ito, langsung mengetuk pintu untuk melihatku. Tidak cocok, lagi pula, $4,5 miliar Ito Takehiko masih ada di tangannya. Jika pelayannya melapor ke Ito Takehiko, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya bertemu dengan Ito Nanako. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda ingin menyelinap masuk sendiri? Mungkin, ini satu-satunya cara yang cocok. Memikirkan hal ini, Ye Chen menyalakan mobil, dan menurut navigasi, datang ke sekitar kota Erjo. Benar saja, tidak jauh dari kota Erjo, dia melihat kediaman keluarga Ito. Mansion keluarga Ito menempati area yang luas. Dari luar, setengah area di dalamnya ditanami pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Bangunannya juga merupakan bangunan kayu kuno bergaya Jepang yang menggabungkan elemen arsitektur Cina yang kuat. Anda bisa mengetahui usianya saat ini. Sekilas sudah lama sekali. Karena ada parit kuno di sekitar rumah keluarga Ito, dan 2 jembatan masuk dan keluar milik wilayah pribadi, maka Ye Chen memarkir mobilnya di pinggir jalan tidak jauh, dan kemudian menerjang salju tebal dan menyelinap ke dalam kota dalam kegelapan kediaman keluarga Ito. Saat ini, Nanako Ito baru saja selesai berendam di pemandian air panas. Karena hujan salju yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya datang hari ini, dan itu adalah hujan salju yang lebat,
Nanako Ito menyapu kabut di hatinya sebelumnya, dan suasana hatinya sangat baik. Dia meminta pelayan untuk membantunya berganti menjadi kimono yang luar biasa indah, dan dengan anggun menggulung rambutnya yang panjang dan menyelipkan jepit rambut favoritnya. Kemudian, mendorong kursi roda sendirian, dia datang ke halaman kecilnya untuk menikmati salju dengan sangat gembira. Mansion keluarga Ito menempati area yang luas. Terdapat beberapa halaman besar dan kecil. Halaman tempat Ito Nanako berada adalah yang paling terpencil dan paling sunyi. Salju turun dengan deras, dan segera lapisan salju putih jatuh di kepalanya. Nanako Ito memandangi kepingan salju yang berterbangan di langit, melompat seperti anak kecil. Setelah beberapa saat, dia melihat ke langit, dan berkata dengan tulus di dalam hatinya, "Saya tidak tahu apa yang Ye Chen-jun lakukan sekarang. Apakah sekarang turun salju di Jinling? Saya ingin tahu apakah dia akan memikirkan saya." Bersambung.